Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chala Rizky Absari. Di video kali ini kita telah memasuki bab yang keempat mengenai sys coefficient part 2. Di sini saya akan membahas tentang dinamik routing SPF. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Sekarang saya akan konfigurasi dulu di router 1. Nah, ini saya akan konfigurasi dulu yang mengarah ke PC interface di 0/0. IP address ini berarti pakai yang ini 1.1 Nah, terus exit kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 berarti yang git 0/1 interface git 0/1 IP address berarti pakai yang ini 10.1 shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2. Kita buka router 2, CLI, ini no, enable, terus kita ketik interface ini yang mengarah ke router 1 dulu di 0/1 0/0. IP address ini berarti yang 10.2 no shutdown. Kita exit, kita masuk ke interface yang git 0/1 yang mengarah ke PC 2. Interface git 0/1 IP address 192.168.255.255.0 no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua. Sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 1 dan PC 2. PC 1 desktop IP configuration 192.168.1.2 lalu IP gedenya 192.168.1.1. Untuk PC 2 desktop IP configuration ini 192.168.2.2 subnet mask, lalu IP gateway-nya 2.1. Nah, terus kita akan konfigurasi untuk dynamic routing SPF. Nah, kita masuk ke router 1, kita ketik router OSPF. Maaf, di sini saya salah. Exit dulu, lalu router OSPF 1, lalu exit lagi, lalu router OSPF tanda-tanya. Nah, di sini kan ada proses ID. Nah, kalau misalnya OSPF itu kita pakai proses ID. Terus untuk ini angkanya itu kan 1 sampai 65535. Untuk angkanya itu bebas, berarti nggak kayak EFGRP yang angkanya itu harus sama. Terus kita ketikkan network kita pakai yang 10.1 berarti 10.0 terus tanda tanya. Nah, di sini itu ada wildcard. Nah, wildcardnya itu untuk mencari wildcard kita harus hitung. Kita ketik dulu 255.255.255 lalu dikurangi dengan traffic. Nah, trafficnya itu kan ini yang /24 berarti 255.255.255.0. Sekarang kita kurangi 255
255 dikurangi 255 kan hasilnya 0. Terus di sini juga 255 dikurangi 255 hasilnya 0 juga. Terus ini 255 hasilnya 0 lagi. Terus ini 255 kurangi 0 sama dengan 255. Jadi ini itu merupakan wildcard-nya. Nah, kita copy, terus kita masuk ke yang ini router 1. Lalu di sini kita pastekan. Terus ini area tenaga. Maaf, di sini saya salah. Ini kita pastekan yang tadi. Terus tanda tanya. Nah, untuk area itu ada range-nya, tetapi di sini untuk area itu akan saya pakaikan 0. Terus kita masukkan juga yang ini 1.0, yang 192, 168, 1.0. Ya, 192, 168, 1.0. Nah, untuk areanya itu 0 saja. Terus kita masuk ke router 2. Nah, ini kita exit ke router OSPF. Di sini saya pakai 1 aja. Terus network kita masukkan juga yang ini 10.2, berarti 10 0. Masukkan wildcard-nya. Terus areanya itu saya pakai yang 0 juga. Saya akan masukkan yang 192, 168, 2.0. Terus kita pastikan areanya itu 0 juga. Kita pakai tick to show IP OSPF network. Nah, di sini networknya itu yang 1.1. Kita coba lihat di router yang 1. To show IP OSPF network. Nah, di sini kalau yang ini tuh 2.1, berarti yang isi 2. Sekarang kita coba kirim paket. Nah, di sini file, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Ini akan saya tambahkan router. Nah, di sini akan saya tambahkan dulu IP-nya di router 2. Ini kita exit aja dulu. Ketik interface, ini yang mengarah ke router 3, berarti git 0/2 IP address. Kita tambahkan yang 20.1, 20.1, satu masnya 255.0 shutdown. Nah, terus kita tambahkan juga di router 3. No, enable conti. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, berarti yang git 0/0. Terus IP address-nya berarti pakai yang 20.2. 20.2. Subnet mask-nya no shutdown. Terus kita keluar exit, lalu mengarah ke yang ini git 0/1. Git 0/1 IP address berarti kita pakai yang 3.1, 192.168.3.1. masnya 2.0 shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP di PC3-nya desktop. Jadi untuk IP-nya itu dia pakai yang 3.2, 192.168.3.2. gateway-nya, kalau gateway-nya 192.168.3.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya di router 2. Ini exit router OSPF. Di sini saya akan pakai yang satu aja. Terus kita akan tambahkan network yang baru, yaitu yang 20.1. Network 20.1.
maaf, ini 0 karena network. Terus kita pastikan untuk yang ini, yang wildcard, terus untuk areanya itu 0. Terus kita konfigurasikan di router 3. Kalau di router 3 berarti kita menambahkan yang 20.0 sama yang 3.0. Ini exit router OSPF. Di sini saya akan pakai yang 1, lalu network 20.0. Kita pastekan wildcardnya. Terus untuk areanya itu 0 juga. Nah, kita tambahkan yang 3.0, 192.168.3.0. Lalu kita cek dengan show IP route. Nah, di sini di bagian O itu adalah OSPF. Yang ini untuk membacanya kita bisa melihatnya di kode itu yang 0, yang OSPF itu udah masuk yang 1.0 sama 2.0. Nah, jadi yang router 1 dan router 2. Kita coba cek di router 2 through show IP route. Nah, ini udah ada yang 3.0. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Ini sudah successful. Terus dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sudah successful. Nah, sekarang saya akan tambahkan switch. Di sini akan saya terangkan dulu switchnya. Enable confi. Iya, ini berarti menuju yang 0/1 karena mau root. Interface FA 0/1. Tick switch port mode RAM. Nah, terus di sini akan saya tambahkan VLAN 10 dan juga 20-nya. Ini exit VLAN 10, VLAN 20. Nah, terus kita akan masukkan interface yang PC 4, berarti 0/2, ini 0/3 ke dalam VLAN-nya. Sebentar, ini exit interface 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Ini kan PC 4. Terus kita exit, kita masuk ke FA 0/3, terus ketik switch port mode access, lalu switch port access 20 untuk PC 5. Kita exit, kita lihat to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN yang 10-20 yang sudah ada dan interface sudah masuk. Sekarang kita akan coba pasang IP di router yang 30.1. Ini exit dulu. Interface ini berarti mengarah ke interface yang gig 0/2. IP address berarti ini yang pakai 30.1. Satu masnya. Lalu ketik no shutdown. Nah, kita coba lihat, ini udah hijau. Sekarang kita akan konfigurasi untuk sub interface. Nah, untuk sub interface itu kan berarti untuk yang VLAN-nya, yang VLAN 10 dan 20. Ini kita exit dulu. Interface gig 0/2.10 yaitu untuk VLAN 10. Terus ketik encapsulation.1q10. Terus kita masukkan IP address-nya. Berarti kan dia pakai yang 4.1 berarti 92.168.4.1 255 255 255.
titik 0. Terus kita exit, kita masuk ke interface gig 0/2 titik 20, lalu ketik encapsulation dot 1q 20. Kita masukkan IP addressnya yang 5.1, kita exit, terus kita pasang IP PC 4 dan 5 nya. Desktop and configuration 192.168, ini 4.2. Default gateway-nya yaitu berarti 192.168.4.1. Off di sini 192. Lalu di PC 5 desktop 192.168.5.2 subnet mask-nya. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.5.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Kita masuk ke router 3, router OSPF. Di sini saya akan pakai satu aja. Terus ketik network, kita akan tambahkan networknya yang 3.0, 30.0. Kita pastikan wildcard-nya, lalu areanya 0. Terus kita masukkan yang network yang 4.2, 92.168.4.0, yang 5.0 juga. Nah, di sini tadi saya sudah ketik do show IP route. Terus kalian bisa klik more. Ini akan saya ulang aja. Tulis IP route. Lalu ini more kita spasi. Nah, di sini di router 2 sudah ada IP yang 4.0 dan 5.0. Sekarang kita coba lihat di router 1. Show IP route. Nah, ini spasi, di sini sudah ada yang 4 sama 5. Terus kita coba kirim paket dari PC 1 ke 4. Nah, ini file, kita coba lagi PC 1 ke PC 4. Sudah successful. Nah, terus dari PC 2 ke PC 5. Ini file, kita coba lagi 2 ke 5. Ini successful. Ini new aja. Terus dari PC 3 misalnya ke PC 4. Nah, ini sudah successful. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF multilayer. Nah, ini akan saya tambahkan area dulu. Nah, lalu kita masuk ke router 1, ketik exit ini, ketik do show run, spasi aja terus. Nah, di sini kan yang network 10.0 dan 1.0 kan berada di area yang kuning. Nah, itu sudah benar. Sekarang kita coba cek di router 2, do show run, spasi aja. Nah, di sini yang 10.0 itu benar berada di area 0, tapi di 2.0 dan 20.0 itu berarti pada di wilayah area sama. Sekarang kita akan ganti areanya. Ini kita masuk ke exit dulu. Router OSPF 1, kita tekan no network 192.168.2.0, jadi kita akan hapus dulu. Lalu areanya 0. Terus kita tambahkan network 192.168.2.0. Pas tekan wildcard-nya, areanya 1. Kita juga ketik no network yang 20.0. Lalu kita pastikan wildcard-nya, areanya itu 0. Nah, sekarang kita tambahkan network 20.0, pastikan wildcard-nya, areanya itu 1. Terus kita klik do show run, spasi aja. Nah, di sini areanya sudah berubah. Sekarang kita cek di router 3, do show run.
Nah, kalau di router 3 itu kan ada 5. Nah, ini kan di area 0 semua. Sekarang kita akan ubah menjadi ke area 1. Terus kita ketikkan router SPF 1 no network yang ini yang 20, yang ini 20. Kita copy, lalu di sini kita paste. Terus ketikkan network, ini kita paste. Ini areanya ganti 1. Terus kita ketik juga no network. Ini kita copy lagi yang 3.0. Lalu di sini kita paste network, kita paste lagi, lalu areanya itu ganti 1. Terus kita ketik no network. Ini kita copy lagi yang 3, lalu kita pastekan areanya 0. Terus kita tambahkan network lagi, kita paste lagi. Nah, ini areanya diganti menjadi 1, lalu no network lagi. Ini yang 4.0 kita copy, lalu pastekan areanya 0, lalu kita tambahkan untuk area 1-nya. Ini 1, kita ketik no network lagi. Yang ini itu kita copy yang 5.0, lalu kita paste areanya itu 0, lalu kita ketikkan network, paste 5.0 areanya 1. Terus kita ketik to show run. Nah, sekarang areanya itu sudah berubah menjadi 1 semua. Terus kalian bisa ketik di router 3 di show IP route. Nah, itu di sini itu ada IA. Kita itu, nah IA itu artinya itu area. Nah, kalau kalian di router 2 itu nanti nggak ada IA, tapi di router 1 itu akan ada IA. Karena router 2 ini adalah penghubung antara area yang 1 dan juga antara area yang 0. Jadi router 2-nya itu nggak ada IA, tapi di 3 sama satunya itu ada IA. Sekian video pada materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.